Belum lama ini kita mendengar kabar dari Dewan Pers, sekian ratus jurnalis di layoff, di PHK. Banyak media gulung tikar. Sekian brand media yang kita kenal beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi. Masih ada masa depankah untuk jurnalisme? Saya Wahyu Datmika, selamat datang di Kelas Pakar. What's wrong with journalism? Apa sih yang salah dari jurnalisme? Kita mendengar banyak sekali kabar buruk dari dunia industri media belakangan ini. Ratusan wartawan, pekerja media di PHK. Beberapa media memutuskan tutup, tidak lagi beroperasi. Nama-nama media yang sebelumnya akrab, sekarang seringkali sulit diakses, tidak lagi beredar. Di mana sebetulnya masalahnya? Banyak riset yang menunjukkan setidaknya ada 3 isu besar yang dialami jurnalisme sejak disrupsi digital. Sejak terjadi perubahan platform dari platform konvensional, cetak, radio, televisi menjadi digital, 3 isu yang paling sering dikaitkan dengan kemunduran jurnalisme adalah: satu, ada kemunduran dari kemampuan media menjangkau halayak. Reach-nya berkurang drastis. Kita lihat pengguna sosial media di Indonesia saja bisa sampai ratusan juta. Sementara satu media online rata-rata hanya memiliki monthly active user antara 15 sampai 20 juta. Itu sudah bagus. Rata-rata bahkan lebih kecil dari itu. Artinya banyak konten berita, banyak konten jurnalistik tidak menjangkau, tidak terdistribusi kepada halayak ramai. Ada problem reach. Ketika terjadi problem keterjangkauan, maka terjadi juga problem engagement. Tidak ada interaksi yang memadai antara jurnalisme dan audiensnya. Berita dibaca sambil lalu, tidak ada diskusi, tidak ada percakapan yang tercipta dari informasi-informasi yang dipublikasikan oleh media. Ketika reach dan engagementnya berkurang, ada lagi problem yang ketiga, soal trust. Jurnalisme kehilangan trust. The media has lost the public trust. If you look at public opinion surveys, there clearly has been a dramatic decline in the people's perceptions about the trustworthiness of the press. Banyak orang tidak lagi percaya kepada berita, tidak lagi percaya pada jurnalisme. Dengan 3 isu ini lengkap sudah problem yang dihadapi oleh jurnalisme. Sehingga muncul pertanyaan, apakah jurnalisme masih punya masa depan? Masih adakah jurnalisme 5 atau 10 tahun dari sekarang? Kalau kita bedah, sebetulnya yang menjadi akar persoalan adalah krisis model bisnis. Media memilih model bisnis yang tidak sejalan dengan manfaat yang diberikan oleh produknya. Kalau kita kembali kepada teori dari bisnis model, ada value creation dan value capture. Sebuah produk harus bisa menghasilkan value yang baik, yang bermanfaat, memberikan kegunaan kepada penggunanya, kepada halayaknya, kepada audiensnya, dan kemudian dari manfaat tersebutlah muncul dampak finansial. Ada monetisasi dari value yang tercipta tersebut. Kalau ini terjadi sebagai satu siklus, produk dilemparkan ke pasar, value-nya dirasakan, manfaatnya dirasakan oleh audiensnya, audiensnya kemudian memberikan reward berupa finansial, berupa monetisasi kepada si produsen produk tersebut. Yang terjadi di banyak media adalah kekeliruan memilih bisnis model. Satu organisasi media misalnya memilih hidup dari iklan yang dihasilkan dari impresi. Impresi itu muncul ketika seorang user tertarik kepada persepsi sekilas dari sebuah konten. Judulnya menarik, atau isunya tentang sesuatu yang sama sekali tidak normal, sensasional. Konten-konten semacam itu menghasilkan impresi, menghasilkan klik. Dan ketika impresi terjadi, maka ada penghasilan yang masuk ke organisasi media tersebut. Yang terjadi kemudian adalah media berlomba-lomba menciptakan konten-konten berita
yang mengkapitalisasi impresi, mendorong orang mengklik, tapi belum tentu membaca, belum tentu merasakan manfaat dari informasi tersebut. Kita kemudian kenal fenomena clickbait. Kita kemudian terpesona atau terenyuh gitu ya pada saat yang sama melihat berita-berita tentang hal-hal sepele, hal-hal remeh-temeh yang sebetulnya tidak layak diberitakan. Banyak panduan-panduan etika berita, kode etik jurnalistik yang dilanggar demi mengejar impresi. Memang ada revenue, tapi pada akhirnya keterpercayaan publik kepada media, kepada jurnalisme tergerus. Dan akibatnya kemudian media menggali lubang kuburnya sendiri. Memang dapat reach, tapi belum tentu dapat engagement. Memang dapat revenue, tapi kehilangan kepercayaan. Pada periode waktu yang agak panjang, media kemudian mengalami krisis bisnis model. Ketika programmatic revenue berubah algoritmanya, media juga kemudian tidak bisa keluar dari perangkap yang dia ciptakan sendiri. Ada bisnis model lain yang digunakan media, yang kita kenal terutama adalah dari iklan. Sayangnya, model bisnis yang terjadi di media tidak berbasis pada performance yang dideliver oleh media itu. Jadi pengiklan membayar slot iklan di media, membayar inventory atau aktivasi, bukan karena performance yang dideliver oleh media tersebut, tetapi lebih untuk menjaga hubungan baik, untuk menjaga relasi dengan media. Ada dua problem dari model bisnis itu. Pertama, ketika media tersebut tidak berhasil menjaga relasi, tetap mengkritik, tetap memberikan berita-berita yang negatif mengenai si pengiklan, maka pengiklan merasa tidak mendapat value dari iklan yang dia berikan. Hubungan baik yang dia beli itu tidak terdeliver, sehingga kemudian dia membatalkan kontrak atau tidak jadi beriklan. Di sisi medianya sendiri, ketika dia mendasarkan produknya hanya pada hubungan baik, media juga luput untuk meng-create kapasitas mendeliver performance. Dia tidak punya tim teknologi yang baik untuk memastikan informasinya sampai dan terdistribusi. Dia tidak punya tim marketing yang baik untuk memasarkan konten-konten dari yang diproduksi oleh media tersebut. Dan banyak kelengkapan-kelengkapan dari sebuah institusi digital tidak dimiliki oleh media. Karena terbiasa dengan model bisnis yang mengandalkan hubungan baik tersebut. Dan itulah yang terjadi sekarang. Ketika terjadi pengurangan anggaran misalnya, maka media pun kehilangan porsi besar alokasi belanja iklan, dan banyak media yang harus kemudian mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Saya kira ke depan kita perlu mencari solusi yang permanen untuk masa depan jurnalisme. Kalau kita sepakat bahwa jurnalisme adalah public goods, adalah sebuah instrumen penting dari masyarakat yang demokratis, dari sebuah pasar yang sehat yang membutuhkan informasi yang lengkap, akurat, dan kredibel, maka semua pihak harus bersama-sama memecahkan krisis bisnis model ini. Pertama, tentu media harus kembali kepada audiensnya. Media harus mendengarkan apa sih kebutuhan informasi dari pembacanya, dari audiensnya. Ada sebuah riset yang menarik di BBC tentang users need. Ada 4 hal yang dicari oleh user ketika mengkonsumsi informasi. Dia ingin mendapatkan informasi untuk kebutuhan action, melakukan sesuatu. Dia ingin memahami sesuatu, understand. Dia juga ingin merasakan emosi sesuatu dari informasi tersebut. Dan kemudian dia juga ingin mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi to know, to understand, to do, and to feel. Dari 4 area itu ada 8 elemen users need yang bisa dipenuhi oleh media. Dia harus tahu apa sih kebutuhan spesifik dari pembacanya. Apakah itu tentang update me, dia butuh update tentang apa yang terjadi, atau inform me, entertain me, distract me, bahkan mungkin untuk info-info hiburan, inspire me untuk info-info yang bisa membuat dia termotivasi melakukan hal-hal yang positif misalnya. Ada 8 total users need yang sebetulnya bisa menjadi panduan media untuk merumuskan kebijakan editorial yang audience-centric. Di sisi ekosistem, saya kira kita semua juga punya tanggung jawab untuk memastikan jurnalisme sebagai public goods tidak mati. Sekarang sedang ada pembahasan mengenai journalism trust fund misalnya,
dana abadi jurnalisme, di mana setiap pihak yang terkait, yang relevan dengan yang merasa mendapat manfaat dari jurnalisme juga bisa bersama-sama chip in, memberikan kontribusi. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai liputan-liputan yang penting untuk publik, membiayai eksperimen-eksperimen bisnis model sehingga media bisa lebih sustainable. Kalau kita percaya bahwa jurnalisme itu penting, maka kita harus bersama-sama juga mencari solusi agar krisis jurnalisme bisa kita lewati dan kita bisa menikmati sajian-sajian informasi yang terverifikasi dan terkonfirmasi sesuai dengan kepentingan publik.